Sebentar ya, sebentar. Oke, yang ngacungkan tangan terima kasih. Ya, maaf, saya kelewat nih tadi. Ya, udah siap. Udah ya, yang ngacungkan tangan barusan udah. Wah, udah ada yang ngerekam. Alhamdulillah. Yuk. Nah, kemudian materi yang akan sekarang saya sampaikan yaitu organisasi yang berdiri pada masa taktik moderat dan kooperatif, ya. Nah, kemudian teman-teman, ini sudah saya singgung minggu lalu, saya ulang sedikit ya. Nah, di mana perubahan sikap dari kaum pergerakan nasional yang semula bersifat non-kooperasi dan radikal berubah menjadi taktik moderat dan kooperatif karena 3 hal ya kemarin saya sampaikan. Nah, tolong diingat ini keluar dalam ujian nanti ya teman-teman ya. Ujian nanti ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu krisis ekonomi yang tak kunjung reda ya teman-teman ya. Krisis ekonomi pada tahun 1929-1930 ya yang menyebabkan kesulitan ekonomi di berbagai bidang. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan negara sebesar Amerika Serikat bisa hancur gara-gara krisis ekonomi tersebut. Yang kedua, penyebabnya adalah karena sikap pemerintah kolonial Belanda yang cukup keras terhadap radikalisme. Jadi setiap gerakan radikal itu ditumpas sampai ke akar-akarnya ya teman-teman ya, sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang ketiga, sikap yang sama pemerintah kolonial Belanda terhadap orang yang kooperasi atau bekerja sama dengan Belanda dan tidak bekerja sama dengan Belanda itu disamakan. Harusnya ada perbedaan. Cenderung lunak terhadap yang mau bekerja sama, cenderung keras terhadap yang tidak mau bekerja sama. Nah itu ya teman-teman. Sekarang silakan teman-teman lihat di slide. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dilihat. Nanti saya mohon izin ya, apabila setiap slide ditanyakan terlalu cepat nggak? Saya terlalu cepat nggak? Mohon maaf ya, karena berdasarkan ada request dari angket kemarin ya, teman-teman ya. Oke, jadi mohon ada ininya ya. Oke. Organisasi moderat dan kooperatif, silakan dilihat teman-teman. Mohon maklum ya, agak lama nih. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya. Apabila belum muncul, mohon ditunggu sebentar. Lagi on proses di laptop sayanya. Mohon kabari kalau sudah muncul teman-teman. Udah muncul belum di itu kalian? Udah muncul belum? Loading, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, di kalian udah, di saya loading nih. Ya, oke. Baik, teman-teman ya. Kita mulai aja ya. Pengulangan 2 kali ya. Saya pengulangan 2 kali. Organisasi massa moderat dan kooperatif seperti biasa ada urutan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ini urutan materinya. Jadi urutan materi yang akan saya sampaikan sama kalian hari ini, yang pertama organisasi yang saya maksud ada TAMSIS ya, Taman Siswa, Partindo, PNI Baru, Parinda, Gerindo, dan GAPI alias Gabungan Politik Indonesia. Jadi ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Taman Siswa, Partindo, PNI Baru, Parindra, dan Gerindo. Oke, kita mulai yang TAMSIS dulu ya teman-teman ya. TAMSIS alias Taman Siswa. Kalau kita berbicara Taman Siswa, kalau misalkan kita lihatlah alurnya, ini pernah berdiri di daerah Yogyakarta ya teman-teman ya. Taman Siswa ini pernah berdiri, bukan pernah berdiri,
Oke. Baik, kita lanjutkan ada taman siswa. Maaf tadi nge-lag ya. Maaf. Apa itu taman siswa? Taman siswa itu berasal dari dua kata, taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain atau tempat belajar, siswa artinya murid. Taman siswa berdiri tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar. Mungkin teman-teman masih ingat ya, organisasi Indes Partage ya. Organisasi Indes Partage adalah organisasi, salah satu pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara. Oh iya, Ki Hajar Dewantara punya nama asli yaitu Suwardi Suryaningrat. Jadi nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, kemudian teman-teman, kalau ditanya Pak, Taman Siswa ini orientasinya apakah ke politik? Saya jawab tidak. Taman Siswa orientasinya lebih pada pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena organisasi Taman Siswa meyakini bahwa pendidikan merupakan hal yang efektif atau cara efektif untuk memajukan bangsa. Dengan adanya pendidikan, bisa mencetak generasi muda yang mampu bersaing dengan yang lain, serta menjadi tumpuan untuk kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, Taman Siswa orientasinya adalah pendidikan, bukan organisasi atau kegiatan politik. Oke, saya ulang sekali lagi ya, pengulangannya 2 kali. Taman siswa berasal dari dua kata, taman dan siswa. Taman artinya tempat bermain, siswa artinya murid. Taman siswa didirikan tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya nama asli yaitu Suwardi Suryaningrat. Nah, kemudian organisasi Taman Siswa orientasi bukan kepada organisasi atau kegiatan politik. Taman Siswa lebih fokus pada kegiatan pendidikan karena menurut mereka, menurut Taman Siswa, bahwa pendidikan adalah cara atau sarana efektif untuk memajukan bangsa. Diharapkan dengan pendidikan bisa mencetak generasi unggul untuk bersaing dengan yang lain dan jadi tumpuan kemajuan suatu bangsa. Nah, ini ya teman-teman sekelumit mengenai Taman Siswa. Nah, kalau kita berbicara tentang Taman Siswa, ada metode pengajarannya nggak? Ada, silakan kalian lihat di slide yang berikutnya. Nah, ini. Jadi pengajaran dalam Taman Siswa saya ambil dari banyak buku ya teman-teman. Bisa di bukunya Iwayan Badrika saya ambil dan bukunya Bu Ratna Hapsari serta Bu Tiwaridahki. Nah, ada 3 yang menjadi konsep pengajaran dari Taman Siswa ini. Yang pertama bahasa Jawanya yaitu Ingarso Sungtulodo. Artinya di depan harus bisa memberikan teladan atau contoh. Artinya gini teman-teman, seorang guru harus menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Harus menjadi inspirasi bagi siswanya, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah atau di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Jadi dengan adanya sikap ini, maka diharapkan guru bisa membuat siswanya itu untuk kreatif, teman-teman ya. Bisa menjadikan siswanya untuk berkembang lebih pesat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada apa?
Tutwuri Handayani. Apa itu Tutwuri Handayani? Di belakang seorang pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Artinya, ketika kita melakukan pendidikan, ketika pendidikan itu selesai, tapi jangan sampai di situ, tapi harus berkelanjutan. Pendidikan tidak mengenal usia. Sebagai sabda Rasulullah SAW, bahwa belajar dimulai dari buaya sampai liang lahat. Artinya belajar tidak mengenal waktu. Bahkan seumuran saya aja masih belajar, teman-teman. Ya, saya ulang sekali lagi. Konsep pengajaran tamsis atau taman siswa ada 3. Ingarso sungtulodo, di depan memberikan teladan. Ing madyo mangunkarso, di tengah-tengah memberikan prakarsa atau dorongan. Tutwuri Handayani, artinya di belakang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Artinya ketika pendidikan itu sudah selesai, jangan sampai berhenti, tapi harus berkelanjutan. Baik, dari kelas MIPA 3, MIPA 4 sampai di sini, ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Enggak, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Pak, apakah ada hambatan yang dialami taman siswa ketika berdirinya? Kalau misalkan ada pertanyaan itu, saya jawab, ya, ada hambatannya. Apa hambatannya? Silakan dilihat di slide berikutnya. Nah, jadi hambatan atau rintangan dari taman siswa ini adalah yaitu Undang-Undang Sekolah Liar, atau dalam bahasa Belandanya Wilde Scholen Ordonansi atau Undang-Undang Sekolah Liar. Pak, apa itu sekolah liar? Sekolah liar itu adalah sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah. Nah, adanya undang-undang sekolah liar itu membatasi sekolah-sekolah yang berdiri, teman-teman, ya. Dikhawatirkan dengan banyaknya sekolah bisa membuat kedudukan dari pemerintah kolonial itu terancam. Karena apa? Karena Belanda tidak mau orang Indonesia itu pintar pada waktu itu. Karena kalau misalkan pintar, otomatis kita sadar bahwa kita sedang dijajah, kita melakukan perlawanan, mereka terusir dari Indonesia. Itu. Nah, tapi teman-teman, adanya undang-undang sekolah liar tidak membuat Ki Hajar Dewantara itu takut atau mundur, tidak. Tapi lanjut. Ki Hajar Dewantara berjuang sekuat tenaga untuk perjuangan berdirinya sekolah lain serta agar taman siswa yang didirikannya itu tidak dibubarkan. Setelah perjuangan yang cukup lama, akhirnya Undang-Undang Sekolah Liar dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1933. Nah, kemudian untuk jasanya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, sekali lagi ya. Jadi rintangan yang dialami oleh Tamsis atau Taman Siswa adalah adanya Undang-Undang Sekolah Liar. Bahasa Belandanya Wilde Scholen Ordonansi. Undang-Undang Sekolah Liar dimaksudkan agar tidak banyak berdiri sekolah-sekolah liar atau sekolah swasta yang tidak didirikan pemerintah. Dikhawatirkan apabila semakin banyak sekolah yang berdiri, rakyat Indonesia pintar, kedudukan mereka terancam. Kenapa? Kalau rakyat Indonesia pintar, mereka sadar bahwa kita sedang dijajah, lalu melakukan perlawanan. Nah, itu ya. Nah, sekolah liar tadi saya ulang adalah sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah. Lalu Ki Hajar Dewantara dengan sekuat tenaga melawan dari dari undang-undang tersebut. Lalu kemudian usaha beliau akhirnya berhasil, undang-undang sekolah liar dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1933. Atas jasanya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, organisasi berikutnya adalah Partindo, ya. Partindo. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara Partindo, saya mohon izin ya sebentar, sedikit narik ke belakang. Nah, Partindo merupakan pecahan dari PNI. Nah, jadi PNI itu kan dulu didirikan Soekarno. Nah, kemudian ketika Soekarno ditangkap, otomatis PNI dibubarkan. Nah, kemudian nanti ada dua tuh pecah, ada Partindo sama PNI baru. Nah, saya jelaskan yang Partindo dulu. Nah, kemudian teman-teman, keterangan yang pertama dari Partindo itu apa? Yang pertama adalah bahwa Partindo adalah partai yang didirikan oleh Sartono. Siapa Sartono? Ini orangnya. Jadi Sartono itu adalah tokoh yang membubarkan PNI dan mendirikan Partindo. Jadi kalau ada yang nanya, Sartono itu adalah tokoh yang membubarkan PNI dan mendirikan Partindo. Nah, kemudian Partindo seperti pada masa itu merupakan organisasi yang diminati, merupakan organisasi yang banyak disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa kok bisa disukai, teman-teman? Karena pada waktu itu Partindo memiliki seorang tokoh karismatik yang merupakan ayahanda dari Megawati Soekarno Putri, yaitu Soekarno. Nah, kemudian teman-teman, Soekarno memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah pidatonya yang cukup bagus, teman-teman. Jadi ketika rakyat mendengar pidatonya, otomatis rakyat akan tertarik. Bahkan pidato dari Bung Karno itu ditunggu-tunggu oleh rakyatnya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Orator ulung kalau dalam bahasa kita. Nah, kemudian teman-teman, konsep dari Partindo dikenal dengan konsep dua. Nah, yang pertama, konsep pertama adalah sosionasionalisme. Nah, sosionasionalisme. Apa itu sosionasionalisme? Yaitu konsep cinta tanah air. Di mana yang disebut cinta tanah air, kita bangga menjadi bangsa yang kita bangga menjadi bagian dari bangsa tersebut. Kemudian kita siap rela berkorban untuk bangsa tersebut dan rela untuk mempertahankan negara bangsa tersebut dari ancaman negara lain atau bangsa lain. Nah, itu ya cinta tanah air. Nah, kemudian ada sosiodemokrasi. Teman-teman, kalau kita berbicara demokrasi ada di pelajaran PPKN ya, teman-teman ya. Nah, demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya itu di tangan rakyat, kemudian mandat kepada MPR, lalu dilaksanakan oleh presiden. Gitu ya kalau di kita ya. Lalu organisasi Partindo memiliki kesamaan dengan organisasi Indes Partis. Apa kesamaannya? Yaitu cenderung mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Saya ulang sekali lagi. Partindo merupakan organisasi pecahan dari PNI di mana tokohnya adalah Soekarno, tokohnya adalah Sartono, maaf ya, Sartono. Kemudian Partindo adalah organisasi yang paling diminati pada waktu itu. Kenapa diminati? Karena pada waktu itu ada seorang tokoh bernama Soekarno yang memiliki daya tarik tersendiri. Selain tokoh karismatik, Soekarno merupakan orator ulung. Nah, kemudian konsep yang dipakai adalah konsep nasionalisme dan sosiodemokrasi. Apa itu sosionasionalisme? Yaitu konsep cinta tanah air, di mana kita bangga menjadi bagian dari suatu bangsa, rela berkorban demi nusa dan bangsa, dan siap mempertahankan bangsa kita dari serangan bangsa lain. Ya. Nah, kemudian ada sosiodemokrasi, di mana demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, Partindo merupakan organisasi yang memiliki kesamaan dengan Indes Partis, yaitu terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Ya, oke.
Saya lanjut berikutnya ke slide berikutnya, tokoh Partindo, teman-teman. Jadi tokoh Partindo itu yang pertama ada Sartono, ada Soekarno, ada Anwari, ada Malik, Wikana, Suwiryo, Amir Saripudin, dan Yap Tiam Hin. Ya. Nah, teman-teman silahkan dilihat di layar laptop atau handphone kalian. Ini Soekarno ketika berumur 31 tahun. Sebelahnya siapa, Pak? Sebelahnya adalah Haji Agus Salim, teman-teman ya. Haji Agus Salim itu adalah tokoh dari Sarekat Islam, kemudian ahli diplomasi dan menguasai 7 bahasa Indonesia. Dan beliau adalah salah satu tokoh nantinya yang ke luar negeri meminta negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan RI. Nah, salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan itu Mesir ya, teman-teman. Lalu negara Timur Tengah. Oke, ini tokoh Partindo ya. Saya ulang, ada Soekarno, ada Sartono, ada Anwari, ada Malik, Wikana, Suwiryo, Amir Saripudin, dan Yap Tiam Hin. Itu ya, untuk tokoh Partindo. Lalu Partindo memiliki tujuan, teman-teman. Tujuan dari Partindo adalah memupuk semangat mandiri. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan bukan menumpuk ya, maaf. Ini bukan menumpuk tapi memupuk. Salah ketik ya. Jadi memupuk semangat mandiri. Jadi maksudnya agar rakyat Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan hubungan dalam masyarakat, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Lalu pembentukan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak politik, hak sesuai yang koridor berlaku ya. Kemudian untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia harus menggunakan usaha sendiri tanpa campur tangan negara lain. Jadi tujuan Partindo, saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah memupuk semangat mandiri, artinya memupuk kita berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, adanya perbaikan hubungan dalam masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga, pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan sistem demokrasi ya, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lalu berikutnya, mewujudkan Indonesia merdeka melalui hak-hak politik yang berlaku. Lalu Indonesia merdeka tanpa campur negara penjajah. Ya, teman-teman ya. Itu untuk tujuan Partindo. Saya lanjutkan lagi. Ada kegiatan Partindo. Jadi kegiatan yang dilakukan Partindo antara lain saya ambil dari bukunya Sartono, yaitu meliputi kegiatan sosial ekonomi sebagai pusat kegiatan, mempersiapkan Indonesia merdeka, mengadakan rapat dan kongres. Saya ulang sekali lagi. Jadi kegiatan Partindo itu yang pertama adalah kegiatan sosial dan ekonomi sebagai pusat kegiatan, mempersiapkan Indonesia yang merdeka, mengadakan rapat dan kongres. Baik, teman-teman, MIPA 3, MIPA 4 sampai slide ke-9 ini apakah aman semuanya? Bisa mengikuti? Aman Pak, aman. Aman, Pak. Aman. Aman. Aman, Oke, Pak. terima kasih. Siap. Yuk, lanjut berikutnya ya. Oke. Lanjut berikutnya. Mohon izin sebentar ya, teman-teman ya. Mohon izin sebentar, saya tutup dulu untuk kameranya ya dan suaranya ya sebentar.
Baik. Mohon maaf ya, teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, saya barusan tadi ada itu dulu. Oke, kegiatan Partindo sudah ya. Saya lanjutkan lagi untuk yang slide ke-10, yaitu kemunduran Partindo ya teman-teman. Aduh, Partindo kenapa bisa mundur lagi ya? Padahal sudah berkembang pesat tuh ya. Nah, saya ambil dari bukunya Iwayan Badrika, kemunduran dari Partindo. Pertama, terlalu radikal. Wih, jadi dalam bahasa kita mah terlalu terang-terangan ya teman-teman ya. Kemudian motor gerakannya yaitu Soekarno ditangkap kembali. Nah, teman-teman, untuk Soekarno ditangkap kedua kalinya, beliau kemudian diasingkan ke Ende Flores ya, teman-teman. Ende Flores tuh. Kemudian setelah ditangkapnya Soekarno, Partindo tidak berkembang lagi ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kemunduran dari Partindo ada 3. Yang pertama, terlalu radikal oleh pemerintah kolonial, ditangkapnya motor gerakan yaitu Soekarno. Kemudian setelah Soekarno ditangkap, Partindo tidak berkembang lagi ya, kemunduran Partindo. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang ke-11, slide ke-11, silahkan dilihat. Nah, ada PNI baru, teman-teman. Kalau ditanya, coba sebelum saya mulai, teman-teman, ada yang sudah sebelumnya searching, ini tokohnya siapa, teman-teman? Ada yang tahu? MIPA 3, MIPA 4, ini tokohnya siapa? Nih, yang sebelah ini siapa tokohnya? Ada yang tahu? Sultan Syahrir, Mbak. Bener, Li. Sultan Syahrir, Li. Bener, ya. Makasih, Li. Oke. Jadi PNI baru itu adalah organisasi yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, teman-teman perlu kalian ingat juga, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir adalah tokoh pergerakan nasional dari Tanah Minang ya, dari Sumatera Barat. Nah, kemudian teman-teman, organisasi PNI baru itu memiliki kesamaan dengan Partindo. Jadi dia memiliki kesamaan tuh teman-teman. Kesamaannya adalah tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, dengan kata lain non-kooperatif. Nah, bedanya teman-teman ya, maaf, bedanya antara PNI baru dengan Partindo, kalau PNI baru itu lebih cenderung pada perjuangannya pendidikan politik. Jadi anggotanya itu diberi pengajaran bagaimana jadi politik yang benar tuh bagaimana gitu ya. Nah, kalau Partindo dia perjuangannya radikal, terang-terangan melawan pemerintah kolonial. Tapi kalau PNI pada pendidikan politik untuk mencetak calon pemimpin. Dengan kata lain, regenerasi kepemimpinan ya teman-teman. Jadi ketika pemimpin satu ditangkap, ada penggantinya. Satu ditangkap, ada penggantinya. Begitu maksud saya. Nah, kemudian surat kabarnya adalah Daulah Rakyat. Cuman sayang, organisasi ini dibubarkan, bubar karena pemimpinnya ditangkap. Saya ulang sekali lagi. PNI baru adalah organisasi yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. PNI baru memiliki kesamaan dengan Partindo, yaitu tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, yaitu non-koperasi. Nah, untuk perjuangan, PNI baru menggunakan pendidikan politik atau kaderisasi politik untuk mencetak calon pemimpin. Diharapkan ketika calon pemimpin ini sudah ada, bisa menggantikan pemimpin yang lain, ya, atau regenerasi pemimpin. Lalu surat kabarnya adalah Daulah Rakyat dan PNI baru bubar gara-gara di pemimpinnya ditangkap Belanda, termasuk Sultan Syahrir serta Muhammad Hatta. Mohon maaf sebentar ya, saya agak sedikit keluar dari materi. Nah, teman-teman, ketika Muhammad Hatta, ini khusus Muhammad Hatta, salah satu tokohnya, saya baca dalam biografi beliau, karangan Amran Imran, bahwa Muhammad Hatta ketika ditangkap lalu diasingkan atau dipenjarakan di sebuah tempat jauh dari ibu kota bernama Bovendigul. Nah, di Bovendigul itu teman-teman, pada masa pemerintahan kolonial Belanda,
organisasi yang bersifat radikal itu dibuang ke sana, termasuk orang-orang PKI dibuang ke sana, teman-teman. Nah, kemudian di Gul itu kondisinya sangat menyedihkan, teman-teman. Di mana dekat sungai tapi kondisinya tidak terurus ya, teman-teman ya. Bahkan pada waktu itu lagi muncul yang namanya malaria. Mungkin kalau dalam bahasa biologi, malaria itu disebabkan oleh nyamuk Anopheles ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara malaria, pasti obatnya kina. Betul. Jadi apabila seseorang sudah terjangkit malaria, itu harus mengkonsumsi kina. Nah, kina memiliki dampak, yaitu ketika orang sudah meminum kina sering, maka cenderung marah, ya. Gampang marah, teman-teman, ya. Selain gampang marah, menyebabkan apa? Gendang telinga itu rusak, teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan di sana itu sangat menderita. Oke, ini ya, saya keluar dari topik. Nah, lanjut lagi ke sini, kita masuk berikutnya, yaitu ada Parindra, teman-teman. Apa itu Parindra? Parindra kepanjangan dari Partai Indonesia Raya, didirikan di Kota Solo oleh Dr. Sutomo tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi atau gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Parindra merupakan fusi atau gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Nah, kemudian tujuan Parindra adalah Indonesia Raya dan cara merealisasikan tujuannya ada 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kemudian memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Saya ulang sekali lagi. Parindra kepanjangan dari Partai Indonesia Raya. Parindra didirikan di Kota Solo oleh Dr. Sutomo tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan PBI. Dan Parindra tujuannya adalah mencapai Indonesia Raya. Cara Parindra merealisasikan tujuannya ada 3. Memperkokoh kesatuan dan persatuan, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, dan memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Itu ya untuk Parindra. Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Gerakan Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Tokohnya adalah Ada Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Nah, teman-teman saya mau nanya, ini tokohnya siapa nih? Nih, yang ada di gambar di laptop kalian itu tokohnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa tokohnya? Muhammad Yamin, Pak. Bener Dandi, good ya. Jadi tokohnya adalah Muhammad Yamin. Nah, kemudian teman-teman, tujuan dari Gerindo adalah yang pertama mencapai Indonesia Raya lagi, mencapai Indonesia Merdeka. Kemudian memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Saya ulang sekali lagi, Gerindo didirikan di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Tujuan dari Gerindo ada 4. Yang pertama mencapai Indonesia Merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Itu untuk Gerindo. Saya lanjutkan lagi. GAPI alias Gabungan Politik Indonesia. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, salah satu tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin, teman-teman. Di mana anggota Gabungan Politik Indonesia ada beberapa organisasi, yaitu Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, Pemuda Pasundan, Persatuan Minahasa,
Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Partai Islam Indonesia, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, kalau ditanya GAPI itu apa? Di mana Indonesia berparlemen. Maksudnya apa? Di mana menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi, GAPI kepanjangan dari Gabungan Politik Indonesia. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. Dan anggota GAPI ada beberapa organisasi. Ada Parindra, ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, Pemuda Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Partai Islam Indonesia, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Tujuan dari GAPI adalah Indonesia berparlemen, menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri. Itu untuk GAPI. Nah, kemudian pokok perjuangan dari GAPI atau Gabungan Politik Indonesia ada 5. Yang pertama, the right self, artinya berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, sosial, dan ekonomi, pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, membentuk solidaritas Indonesia-Belanda untuk menghadapi kekuatan fasis. Saya ulang, kekuatan fasis itu apa? Saya sudah sampaikan di pertemuan kemarin bahwa fasis adalah sebuah paham suatu negara membanggakan negaranya, menganggap negaranya nomor 1, menganggap negaranya negara Superman, tapi tidak respek atau tidak menghormati negara lain. Ya. Nah, kemudian pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam jabatan negara, termasuk Wakil Gubernur Jenderal, Wakil Direktur, serta anggota Dewan Hindia. Baik, saya ulang sekali lagi. Untuk pokok perjuangan GAPI ada 5. Yang pertama, pelaksanaan the right of self, artinya berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian persatuan kebangsaan dan dasar ekonomi, ya, demokrasi politik, demokrasi sosial dan ekonomi, pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, kemudian membentuk solidaritas Indonesia dengan Belanda, dan pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam jabatan negara seperti wakil gubernur, wakil direktur, dan anggota Dewan Hindia. Pokok perjuangan GAPI sudah saya sampaikan, dan sesi terakhir atau slide terakhir. Ya, respon pemerintah kolonial Belanda terhadap Gabungan Politik Indonesia. Yang pertama, dibentuknya Komisi Visman, teman-teman. Komisi Visman adalah komite yang dipimpin oleh Visman atau Dr. F.H. Visman. Tujuan dari Komite Visman adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Jadi, mempelajari perubahan ketatanegaraan yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian mereka melakukan penelitian, lalu dimunculkan hasilnya di mana rakyat Indonesia memiliki keinginan hidup dalam ikatan kerajaan Belanda. Nah, artinya rakyat Indonesia mau dijajah aja sama bangsa Belanda. Nah, tapi GAPI menolak keputusan tersebut karena dianggap sebagai rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Baik, teman-teman, materinya sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin konfirmasi lagi ke kelas 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4 untuk absensi, biar saya melaporkan ke piketnya itu benar. Oke, sebentar ya. Untuk yang kelas MIPA 3 itu Hansa Humaira hadir nggak? Hansa Humaira hadir nggak? Nggak ada. Ihsan Eka Tama. Oke, nggak ada juga ya. Lanjut, berikutnya di kelas MIPA 4. Ya, di kelas MIPA 4 ada Malik Atalah. Lalu Raffi Safwan.
Lalu Sandrina Laila. Oke, itu sakit. Baik teman-teman, silakan ada yang tanyakan nggak sebelum saya tutup? Bapak Zara belum di absen. Oh, Zahra. Iya, Zahra udah, Zahra. Udah. Oh udah, makasih ya Udah. Pak. Yang lain bagaimana, aman? Kalau aman ya udah kita akhiri aja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf kalau misalkan ada ucapan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau tadi belepotan. Mohon maaf juga kalau misalkan ada saya ngajarnya kecepatan, saya mohon maaf. Tapi besar harapan saya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Silakan. Baik, gitu aja ya. Terima kasih buat yang rekam. Alhamdulillah saya ada rekordannya kalau gitu buat evaluasi. Mohon maaf sudah ngerepotin. Maaf saya duluan pamitnya. Assalamualaikum. Aduh.